Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama MHI Podcast. Saya mendapatkan tamu istimewa pada malam hari ini, yaitu sosok yang ganteng, ya berilmu. Pokoknya komplit orang yang satu ini. Ini membuat saya cemburu. Saya kayaknya hanya menang ganteng saja, pemirsa. Kalau ilmunya kayaknya saya kalah. Saya dengan yang satu bintang tamu ini dari dulu sudah janjian, tapi nggak jadi. Bikin rencana ini nggak pernah jadi. Saya pinjam quote yang beliau pernah ucapkan pada saya. Rubba sodfa khairun min alfi mi'at. Betul ya. Jadi terkadang sesuatu yang tidak direncanakan itu, yang dadak, yang spontanitas, ujuk-ujuk itu justru lebih baik daripada 1000 perencanaan. Kita merencanakan berkali-kali, akhirnya ternyata malam ini kita berjumpa. Bagaimana kabarnya Syekh Ali Zainal Abidin? Saya manggil Syekh ini ya. Alhamdulillah, Syekh itu kan artinya orang tua. Sebenarnya saya lebih muda ini. Oh gitu ya. Yang dari segi ilmunya. Syekh itu kalau di Arab, Syekh itu tua dari segi ilmu. Kalau usia saya jelas menang dong. Faktor ain ya, umur bukan Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Malam ini tidak ada aktivitas lainnya? Tidak ada, khusus untuk jenengan. Alhamdulillah, masya Allah. Ini pemirsa, ini tetap tema kita adalah tiba-tiba podcast. Karena tadi sudah saya bilang bahwa ini mendadak. Beliau ini seorang penulis juga, perlu diketahui. Bahkan karyanya ada 3 buku. Yang modelnya, judulnya itu tetap seputar. Seputar, emang suka muter-muter. Ini random ini teman saya yang satu ini muter-muter seputar ibadah Ramadan, seputar fikih keseharian, terus seputar apa? Fikih kuliner. Dan 3-tiganya ini wajib bagi pemirsa untuk dimiliki. Beli dong, beli, jangan minta, karena saya sendiri nggak dikasih pemirsa, nggak dikasih karena mungkin follower saya masih sedikit. Baik, saya harus manggil apa ini yang ini? Ya formalitas lah. Formalitas apa? Terserah. Yang pertama, kenapa Anda dipanggil Abid? Perlu dijelaskan ya. Jadi Ali Zainal Abidin jadi Abid. Ya, jadi sebenarnya nama saya itu kan Muhammad Ali Zainal Abidin. Ada Muhammadnya. Jadi itu merupakan inspirasi dari yang didapatkan oleh umi saya ketika nyantri di Krapyak. Masya Allah. Nyantri di Krapyak itu kan kebetulan kiai dari ibu saya itu Kiai Muhammad Zainal Abidin Munawir. Beliau itu kan tokoh yang zuhud gitu ya, tidak khumul gitu ya. Jadi senang, ibu saya itu justru lebih senang orang yang khumul, yang followernya sedikit, dikenal orang gitu. Dia menyinggung saya. Jadi itu akhirnya saya dinamai dengan nama Muhammad Ali Zainal Abidin. Itu dengan harapan supaya bisa meniru haliahnya beliau. Tafaulan ya. Lalu kenapa kok dipanggil Abid? Nah, jadi, bukan kunyah juga bukan lakob ini. Alam asmo ini. Waduh, jadi kenahunya keluar pemirsa saya. Terus lanjut. Jadi ibu saya itu kan menamai saya Muhammad Ali Zainal Abidin. Betul. Dipanggil Abid ini kalau secara nahwu sebenarnya ada itu ya. Itu kan ada bacaan imalah itu ya. Abidin, sedangkan harokat fathah ketika bertemu alif itu kan bisa dibaca secara ejaan. Akhirnya dipanggil dengan nama Abid. Sebenarnya jadi Abidin asalnya dari Abid itu ya, Abidin. Asalnya Abidin. Lalu Abid itu ya, itu akhirnya kena imalah jadi Abid. Atau lebih tepatnya ya karena orang Jawa ini sulit untuk melafalkan ain ya, karena banyak makan rawon, pecel gitu misalkan. Soto Madura, soto Lamongan. Akhirnya dipanggil Abid itu. Oh begitu. Ya. Oh berarti dari ibu itu berarti. Oh pantesan nama ini. Berarti saya selama ini salah asumsi pemirsa, karena dulu saya kira Abid ini memang dia sendiri yang bikin tafaulan ke penyanyi itu Abid GAD. Ternyata dari Abid. Makanya kalau saya kenalan sama orang, loh nama jenengan sinten Bos gitu. Nama saya Abid.
saya tambahi tanpa GAD. Saya bilang gitu mesti. Biar apa ya? Biar asumsi orang-orang itu apa ya? Nama saya bukan karena niru penyanyi. Iya. Kebetulan bahkan saya enggak ngerti mungkin Ebit GAD masih belum masa Anda ini. Iya. Oh, jadi Anda ini ternyata ini baru tahu juga dari adik perempuan saya. Anda ini ternyata juga terkenal di Pondok Salafiyah Bangil. Kata adik saya perempuan. Iya. Saya tadi ngabarin saya mau podcast deh sama Gus Ebit. Wah, mau saya kabarin nanti ini. Saya kasih linknya Mas, mau saya share di grup Salba karena banyak teman-teman kami para santriwati Salba itu yang ngefan ke beliau karena buku beliau sering jadi rujukan. Masya Allah. Wah, ini bertentangan dengan khumul tadi ini. Wah, Masya Allah. Sampai segitu. Jangan-jangan Anda baru tahu juga nih kalau Anda itu ternyata bahkan kemarin jadi rujukan di saya Pondok ya mohon Santriwati. maaf ya, itu bukan sesuatu yang saya rencanakan. Karena memang bahkan mohon maaf, kronologi buku pertama saya itu sama sekali saya nggak ada niatan buat buku. Dan ketika saya mencetak buku itu, ibadah keseharian itu ya, seputar itu saya sama sekali nggak menulis buku. Tapi waktu itu ya, iya. Tapi itu merupakan himpunan kumpulan tulisan saya yang 2 tahun yang lalu di NU Online. Iya, di NU Online. Berarti masih mondok. Masih jomblo. Iya, masih jomblo ya, masih. Wah, ini kayak ini jomblo semua ini. Jadi itu ya. Jadi itu Gus, apa namanya? Saya waktu itu terus terang ya. Waktu itu saya baru saja nikah. Lalu masih bingung urusan ma'isyah itu. Sempat dipeseni sama paman saya bahwa kamu jangan sampai jualan di pondok gitu katanya. Jangan jualan di pondok gitu. Sampean kalau orang yang betul-betul apa ya bisa settle, bisa hebat, coba nyari uang di luar gitu. Sehingga mindset dari para wali santri itu memang betul-betul mencari ilmu di sini gitu loh. Gak ada mindset yang macam-macam. Itu akhirnya saya nyoba saya itu ternak ayam poyo, alhamdulillah gitu ya. Ternak ayam poyo alhamdulillah itu gagal total. Saya nyoba berdagang kopi, itu pernah. Kopi apa itu? Kopi ada kopi Robusta sama Arabica, itu enak itu saya. Kopinya saya nyoba itu dan setiap pembelian saya itu ngambil untung 10.000. Dan alhamdulillah ketika saya titip-titipkan laku semua tapi uangnya nggak balik. Wah, ini akad apa namanya? Ini ahli fikih juga nih pemirsa, tapi akad apa tuh namanya tuh? Terus saya nyoba jualan madu itu saya. Saya nyoba jualan madu. Sama sih nasibnya kayak kok. Akhirnya apa? Dulu saya kan sempat punya pemikiran kayak gini. Jadi saya itu karena saya orangnya itu apa ya? Gak bisa diem. Jujur-jujuran. Saya gak bisa diem ketika. Gak seneng meneng, gak seneng rebahan diem, gitu ya. Gak bisa pelongo-pelongo terus dirupung laler itu gak bisa saya kayak gitu. Gak bisa. Iya. Jadi ketika itu saya waktu di pondok dulu sempat punya prinsip bahwa saya gak akan mencari uang dari ilmu saya. Mohon maaf ya. Terakhir itu ya. Saya akan nyoba bisnis apapun itu. Pokok jalan terakhirnya apa? Jalan terakhir saya akan mencari uang dengan ilmu yang, mohon maaf ya, bukan mencari uang bahasanya, mendapatkan uang dari ilmu yang saya miliki, ilmu agama dalam tanda kutip. Dan saya tidak akan, mohon maaf, dalam masa itu ya, dalam masa kemapanan ekonomi karena kita sudah berkeluarga, betul. Itu tidak akan memanfaatkan harta dari orang tua. Itu merupakan jalan terakhir saya. Baru kalau semuanya sudah gagal, jalannya adalah yang sifatnya itu dari ilmu yang saya dapatkan, baru yang terakhir itu. Karena saya nyoba bisnis apapun itu kok ternyata gagal. Tiba-tiba ada teman saya yang dia di buku. Saya awal tidak respect apa itu. Orang sekarang ini lebih nyaman ketika dengan video penjelasannya. Karena sekarang malas membaca. Betul. Jadi versi saya kalau buku ini siapa sih yang mau beli? Sekarang eranya sudah digital. Tapi saya iseng-iseng ya cobalah. Ya sudah. Berarti tinggal ngumpulkan saja tulisannya. Saya cuman ngasih fee ke editor saya. Gitu loh ya, ngasih fee. Kebetulan fee-nya itu bukan fee bukan fee sekali jadi. Tapi fee-nya itu bergantung lakunya buku. Wah, terus berarti. Gitu. Wah, jadi fee jariah itu namanya. Lah itu ya.
Yang awalnya saya itu mohon maaf ya, saya mikir buku saya tak cetak 700 lah. Lagian 700 atau 1000, lagian 700 ini sulit sekali mau jual kemana buku 700. Tapi waktu itu seingat saya, Anda itu sudah followernya udah 1000-an lebih loh. Itu follower saya sekitar 18.000. Oh, yus akeh itu. Sudah jadi influencer ini. Kebetulan waktu itu yang awalnya saya itu hanya niatan cetak 800.000, yang pre-order itu 2.500 ya. Subhanallah. Itu makanya akhirnya saya meyakini, saya juga meyakini lah kalau itu merupakan rezeki dari istri sama anak saya. Karena apa? Karena kalau rezeki kita itu cuma segini saya. Cukup buat ngopi, beli rokok, makan gitu aja. Pulsa, iya, paketan. Bisa jadi segini itu ya karena keluarga kita. Itu kalau versi saya. Makanya ketika kayak gitu istimewa. Sampai sekarang buku saya yang pertama itu sudah 6.000 eksemplar itu sih. Sudah 6.000 eksemplar. Ini juga perlu diketahui pemirsa bahwa buku yang pertama kalau nggak salah saya ikutan bikin iklan semacam pamflet. Saya ikut ngedit di situ. Untuk ikut ngedit saja. Baik. Sekarang langsung kita masuk tema tiba-tiba podcast ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya lemparkan ke jenengan. Yang pertama, bagaimana Anda membagi waktu dalam bermedsos? Saya lihat jenengan sekarang sudah mulai terjun ke dunia TikTok ini. Tolong di follow ini yang belum ini, cah-cah pondok, mbak-mbak, kangkang ini di follow ini daging semua isinya. Itu bagaimana jenengan ada Instagram, ada TikTok, nulis juga, belum yang ngajar, belum quality time sama keluarga itu gimana? Ya jadi gini ya. Karena menurut saya awal boleh cerita dulu ya. Iya gitu. Dulu saya itu ketika di pesantren bisa dikatakan paling anti sama yang namanya bikin kajian atau dakwah di sosmed. Sebab apa? Sebab karena umumnya ya ketika kita berteman sama teman-teman pesantren itu keakrabannya kan sangat betul. Otomatis kita tidak bisa menunjukkan kebaikan atau berdakwah sesuatu yang itu orientasinya pada orang banyak, sedangkan itu diketahui oleh teman-teman kita, bahkan guru kita itu ya. Jadi gitu, waktu itu ketika saya coba posting itu di Facebook ya, di Facebook dulu ya. Ya di kita Facebook. 6 tahun udah berteman, saya lihat. Sudah berteman di Facebook. Saya coba itu bikin kajian di Facebook, kajian agak dalam, komennya unik-unik. Bukan izin share itu, yang komen kan teman-teman saya. Bukan izin share, tapi izin sare kan. Izin sare malah. Komennya tuh bukan tulisannya sama ya? Iya, tulisannya sama. Share izin sare kan. Turu aja tinggal turu. Jadi gitu. Ngecek. Dari situ akhirnya saya mikir, ya Allah, saya mohon maaf ya. Waktu itu sesuatu yang itu saya pikir secara dalam, yang mikir saya itu untuk konsumsi publik. Karena segmennya keliru. Mohon maaf, di Facebook itu kan teman-teman circle kita semua. Iya, betul. Gitu kan? Iya. Otomatis kita sejatinya menyampaikan sesuatu pada teman kita yang tahu keseharian kita bagaimana. Ini kurang relate. Enggak relate. Akhirnya dari situ saya memutuskan, mohon maaf, saya berhenti dari Facebook. Ya. Cuman faktor terbesarnya karena guru-guru saya, mustaik saya itu aktifnya di Facebook. Jadi sangat tidak nyaman ketika kita share ilmu di Facebook. Waduh. Dari situ saya komit, saya berhenti di Facebook. Gitu. Saya pindah di IG. IG pun saya masih belum terketuk untuk mau dakwah. Karena apa? Karena saya mendapatkan salah satu wejangan dari guru saya bahwa orang suka pada kita itu bukan ditentukan oleh seberapa banyak kita tampil di hadapan mereka, gitu ya. Tapi kita misalkan kita buat konten, kita buat sesuatu yang itu seolah-olah pancingan kita supaya orang lain suka sama kita. Ini menurut saya pribadi dulu ya. Ya. Orang lain suka pada kita bukan ditentukan sama itu. Tapi orang lain suka sama kita, ikut pada pandangan kita, itu lebih ditentukan oleh seberapa besar kita berperilaku baik, beribadah kepada Allah, gitu ya. Ketika semakin baik kita, maka itu akan menunjukkan nanti ada malaikat-malaikat yang membisiki ke orang-orang, ini loh orang baik ini. Iya, ada patut hadisnya. Samean. Ada hadisnya. Patut samean ikut. Iya. Ini ya. Itu yang akhirnya saya gak mau di medsos.
Lalu apa waktu itu saya diangkat sebagai komisi fatwa MUI. Ketika itu banyak para selebgram berbondong-bondong mempromot saya. Yang asalnya follower saya 3.000 ya, seperti jenengan gitu loh. Ya. Itu lagi-lagi. Ini. Cut ya, dikat ya. Follow dong saya. Itu ya. Oh, dipromot sama teman-teman malah. Itu dipromot. Sebenarnya yang promote paling juga followernya sekarang kalah sama Anda. Yang mempromot Ya, enggak tahu saya itu. Maruf Hussein. Gitu lah. Jangan gitu lah. Jangan nyebut merek ya. Oke. Itu ya kayak gitu. Ya ada sih yang dulu itu selisihnya 20.000, sekarang justru selisih 10.000 sama saya. Karena menurut saya dalam akun itu yang dibutuhkan adalah konsistensi dan identitas. Wah, betul sekali pemirsa. Itu konsistensi. Makanya sulit. saya sedikit salut sama yang langkah yang jenengan ambil ketika di Twitter itu ngisi quote-quote bijak. Saya bukan justru itu bagus. Berarti identitas akun jenengan orang menilai ini. Ya sudah ini. Lah itu ya. Dari situ saya karena banyak yang promote, follower saya yang asalnya cuma 3.000 itu nyampe sekitar 12.000. Baru dari situ saya telepon-teleponan sama teman yang itu ucapannya bisa saya jadikan pertimbangan. Waktu itu bilang, "Loh, gak bisa, Bit. Gak bisa. Thorikoh kamu gak bisa untuk memilih untuk diam di medsos ketika sekarang posisi kamu ada di posisi seperti itu." Bilang gitu. Saya bilang, "Loh, tapi gini, Mas Syekh Lirboyo itu belum ada yang mencontohkan dakwah di medsos." Saya bilang serius. Kalau Mas Syekh waktu itu. Iya, Mas Syekh. Kiai-kiai saya. Ini kan gus-gusnya itu. Lah, baru Mas Syekh, saya bilang Mas Syekh. Ya ada sih gus-gus kita seperti Gus Iman Kafa itu sudah mulai terjun di medsos. Waktu itu mohon maaf yang kelihatan intens Cak Iman. Kalau mohon maaf kalau gus-gus yang lain lebih ke daily life gitu ya. Kalau yang sampai itu saya lihat Gus Iman. Lah akhirnya teman saya itu bilang gini. Yaitu Gus Iman saja cukup dijadikan sebagai kiblat bahwa apa? Yai Kafa, Mas Syekh itu meridhoi terhadap langkahnya Gus Iman. Oh, begitu. Makanya menurut saya kamu waktunya tampil. Siapa yang bilang itu? Lah itu teman saya tidak bisa sebutkan nama. Oke. Baru waktu itu saya niatkan untuk aktif di medsos. Yang asalnya saya enggak. Walaupun banyak saya enggak tergoda. Oh, masih gitu ya. Itu. Jadi ketika ada teman saya itu saya baru mau. Mulai itu saya coba itu ya, saya coba bikin kajian Q&A tentang hukum. Kok ternyata banyak yang sudah bikin Q&A dan lain sebagainya. Otomatis saya ini kok justru berpikiran kalau sudah ada yang bertugas dalam bidang ini, saya sebenarnya nggak perlu. Ini dikhawatirkan ada hadzun nafsi dalam diri saya. Allahu Akbar. Loh enggak, ini beneran ya? Beneran ini. Humulnya udah keluar. Sesi berapa humulnya udah keluar ya? Enggak. Kalau misalkan tawadhu ini sudah ada yang menempati posisi itu. Karena apa? Karena menurut saya pribadi, dakwah itu kan mengisi ruang kosong. Ya. Ketika di sana ada ruang kosong, baru kita masuk. Sedangkan ketika di sana tidak ada ruang kosong, sudah diisi semua. Sudah terisi semua. Otomatis apa? Kita buat apa gitu loh maksudnya loh ya. Oh. Sudah ada yang ada di posisi ini. Beda ketika kita masih belum ruang itu belum ditempati oleh siapapun. Dan saya lihat, saya teliti dan lain sebagainya, ada satu ruang kosong yang kemungkinan itu bisa saya masuki. Fikih muamalah. Nah, itu. Ini ternyata memang dia itu fikih muamalah nih gila. Cuman saya belum ngomong sebentar, saya potong. Fatwa bukan fatwa ya. Iya. Penjelasan beliau yang terakhir masalah COD iya. Itu menjadi mudorot bagi saya. Saya lebih suka istri saya mempercaya yang haram. Gara-gara Anda bilang halal, belanja lagi istri saya. Anda bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga saya. Itu jangan saya yang disalahkan karena menjelaskan hukum. Yang disalahkan, mohon maaf, isi dompet jenengan saya yang disalahkan. Kalau saya boleh ngomong pemirsa, sebenarnya barang nang dunya iki gak ono sing larang. Cuman kita aja yang miskin. Bisa dilanjut. Oke. Monggo. Lalu selanjutnya tadi saya kan belum ya. Dari situ akhirnya saya karena ini menemukan ada ruang kosong. Iya. Fikih muamalah. Ini saya terus terang
Ya sudah, saya dulu ya sempat ada pengalaman di Lirboyo itu angkat jadi DPS, Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Lirboyo. Gitu. Bahkan itu sampai dilatih di Jakarta sama MUI, itu pernah saya. Jenengan yang diutus. Ya. Waktu itu di DPS itu ya, saya ditugasi sesuatu yang berat. Kita seringkali mengkritik langkah koperasi bentukan pesantren seperti BMT itu ya. Saya tidak, kan gitu. Kita gampang sekali mengkritik, BMT itu apa itu? Sama saja seperti sama saja gitu ya. konvensional. Hanya akal-akalan. Kita bisanya cuma ngeritik. Kita nggak bisa bikin konsep. Mana konsep yang Anda tawarkan untuk pemberdayaan ekonomi umat? Betul, santri paling tidak, alumni paling tidak. Ya kalau itu, saya ditugasi untuk mengisi ruang itu, membuat konsep muamalah yang sekiranya apa? Itu sesuai dengan syariah, bukan akal-akalan, dan diterima khususnya oleh alumni Lirboyo tentang itu, dan bisa menghidupkan ekonomi umat. Saya dikasih tantangan itu. Anda terima? Iya, ya karena titah dari mas saya. Waktu itu saya akhirnya sampai senior saya gini, sudah, kamu lebih baik gak usah aktif jadi perumus LBM untuk sementara waktu. Kamu fokus untuk ke muamalah. Dan kamu, bahkan itu dulu ya, senior saya yang sampai sekarang ucapannya saya pertimbangkan ya, itu bilang gini, kamu buat basic sekiranya kamu dianggap sebagai ahli dalam bidang muamalah. Dulu sempat gitu. Akhirnya saya belajar itu tentang muamalah, tentang konsep muamalah 4 mazhab, muamalah kontemporer, khususnya terkait administrasi. Dari situ akhirnya saya merumuskan suatu konsep bahwa biaya administrasi untuk hutang ketika itu masih masuk akal ya, itu diperbolehkan. Dan itu ada kitab salafnya, bukan cuma kontemporer, versinya mazhab Maliki itu ada. Itu ya saya. Dari situ akhirnya saya kembangkan di medsos karena gak ada yang mengisi ruang itu. Saya mengisi dan berhasil. Muamalah. Entah urusan berhasil apa berhasil, tidak itu. Jujur aja berhasil. Kata orang. Saya juga kadang geleng-geleng. Wah, ini ahli muamalah. Saya sendiri meskipun ganteng-ganteng seperti ini. Orang ajar Batul Muin, Babul Boyok, Buyuk ya. Bab Buyuk ya. Saya sampai tanya ke adik saya Reza itu, karena saya merasa nggak mumpuni itu bab itu. Dan memang jelimet bahas korot sama apa itu yang order itu saya salam. Nah, kayak gitu. Terus COD, penjelasan beliau yang COD saya baca gara-gara istri saya kumat. Wah, ini kudu tikat rek bojoku kasih gitu ya. Saya sudah seneng, Mbak. Ini kok COD haram? Iya mah haram. Nah, enggak lama dia bikin konten menghalalkan dan istri saya melihat halal tiba-tiba aneh Pak, kumat maneh Pak, dilu ana wong. Assalamualaikum, paket. Dan istri saya itu tahu kalau COD, jadi dia nggak keluar. Kalau COD nggak keluar, aku repot gak kudungan, aku sing metu COD. Tapi lek udah COD bojoku metu deh. Iya. Kayak gitu. Gara-gara fatwa dia. Itu gak keluarnya gara-gara gak keluarnya itu gara-gara karena biar antum yang bayar. Iya, makanya ini harus tanggung jawab. Baik, saya lanjut pertanyaan kedua. Iya. Oke, tadi jenengan kan sudah bisa menulis buku ini, buku yang ketiga insyaallah bentar lagi ya. Mas cetak sekarang. Kurang 9 hari ini sudah. Mudah-mudahan sukses. Amin. Mudah-mudahan sukses dan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Jenengan harus beli. Baik. Pertanyaannya, kapan Anda waktu menulis buku itu? Ayo. Jadi gini ya. Jadi saya kasih tahu ini ke santri-santri yang suka nulis tapi nggak bisa ngatur waktu. Jadi saya tetap dalam posisi, dulu saya sempat ikut seminar kepenulisan itu, seminar jurnalistik. Yang apa itu? Seminar jurnalistik waktu di Lirboyo dulu. Orang itu bilang gini, ketika kita menulis sebuah hal, orientasi kita jangan dulu buat buku gitu. Jadi apa ya sudah, kita iseng-iseng ngisi di platform Islami gitu ya, platform kajian Islami kayak NU Online, Islami. Berarti pendek-pendek ya. Pendek-pendek. Nulis di Mading. Awal-awal gitu. Jadi kalau kita langsung orientasinya itu buku, kita keberatan. Karena kita awal langsung mendapatkan beban yang berat. Iya. Sama seperti saya. Jujur ya, dulu ketika saya nulis di NU Online itu sama sekali tidak terfikirkan saya bakal tulisan ini nanti dicetak jadi buku. Ini saya nggak ada. Dan berapa tahun selisihnya itu? Dan itu saya mulai nulis 2018 akhir itu saya. Buku saya terbit itu tahun 2022 awal.
Itu berarti kan ada sekitar rentang waktu 4 tahun. 3 atau 4 tahun. Jadi saya terus terang karena kesibukan yang sudah seperti ini ya. Lalu ada salah satu motivasi yang didawuhkan oleh senior saya bahwa gini, kelemahan kiai pesantren, kelemahan kiai atau ulama di Nusantara itu apa? Rata-rata pengembangan keilmuannya berhenti ketika setelah menikah. Wah, ini nyindir saya nih. Loh bukan. Tapi saya bukan kiai ya. Iya. Itu nyata. Sebab apa? Sebab itu disibukkan oleh kaitannya sama undangan nikah, tahlil dan lain sebagainya. Dan itu mohon maaf sedangkan untuk kajian ilmu secara mendalam butuh pikiran yang fokus. Nah, Anda gimana tuh? Itu akhirnya saya gini. Pertama, saya membahas sesuatu yang menurut saya itu ringan, bukan berat-berat. Kan ini kayak ibadah Ramadan, ibadah keseharian. Mungkin kuliner yang agak berat sedikit. Kalau ibadah Ramadan, ibadah keseharian ini relatif mudah untuk mencari referensi. Jadi itu menurut saya ringan, untuk membuat narasi itu ringan. Saya nulisnya karena saya orangnya itu begadang ya. Dan saya mendapatkan motivasi dari Kiai Haris, ketua MUI Jember ya. Itu beliau bilang gini, awal saya itu kena insomnia, saya curhat gitu. Gus, kalau saya kena insomnia seperti jenengan Gus, sudah berapa buku yang saya tulis. Bilang gitu. Saya ngerasa tersindir. Iya ya, mestinya saya itu meleknya itu bermanfaat. Kalau dulu kan meleknya itu kan nonton film dan lain sebagainya. Anda menyindir saya lagi. Saya sampai sekarang meskipun jadi kiai masih nonton film. Itu gitu. Akhirnya dari situ saya mikir, iya ya. Ini buku yang kedua berarti ya? Buku yang kedua. Saya mulai nulis nulis tenan kalau yang kedua itu. Kedua itu nulis. Ada sih tulisan tapi gak seberapa. Gak seperti yang ibadah keseharian. Mungkin hanya 10 atau 12 artikel. Itu saya gini, saya akhirnya mikir. Saya pernah dibilangi sama paman saya, Bit, orang laki-laki itu kelaminnya harus jelas. Maksudnya? Kelaminnya harus jelas apa? Dia ada di bidang apa? Itu harus jelas. Mohon maaf, ya. Kalau dia itu bidangnya di sebagai tokoh agama, ya sudah. Fokus tokoh agama. Total situ. Umat, ngopeni umat dan lain sebagainya, gak usah dicampur, mohon maaf ya, sama yang sifatnya politik atau apa. Wah, ini saya suka ini. Enggak. Karena mohon maaf, kelaminnya harus jelas. Dan orang kalau berjuang di bidang politik, ya sudah, kamu berjuang di bidang politik kalau laki-laki. Gak usah butuh terhadap penghormatan orang pada kita sebagai tokoh agama atau apa. Saya tokoh politik. Itu yang menjadi suatu pemikiran. Kalau istilahnya paman saya itu, lek dadi wong lanang iku sekalian sing dogdeng gitu aja. Ojo nanggung. Karena apa? Karena sempat mengkritik salah satu ada ya, Lora di Madura lah. Saya tidak sebut nama. Itu minta bantuan ke paman saya. Paman saya kebetulan di bidang politik itu sukses ya. Dulu awalnya itu dan memang ke situ terus ya. Iya. Dulu awalnya rokok itu ngutang ke saya loh. Allahu Akbar. Rokok Sampurna Mil itu ngutang ke saya. Saya tahu ini. Gitu ya. Ya terus sekarang saya, mohon maaf ya. Ini mobilnya Alphard, Pajero, wah banyak itu. Mobilnya itu ada 5 apa 6 itu ya. Itu karena itu. Dan paman saya sama sekali tidak mengidentifikasi diri di hadapan orang sebagai tokoh agama. Saya tokoh politik, ya celanaan, kadang kaosan. Akhirnya orang membaca identitasnya adalah jelas. Makanya minta bilang ke saya, kamu kalau memang niat sebagai tokoh agama lo ya sudah fokus dalam bidang itu. Kalau di bidang keilmuan ya sudah fokus dalam bidang itu. Min haitsu aqamaka Allah ya. Saya kok ditempatkan di bidang misalkan medsos ya. Medsos. Ya sudah, saya tekuni itu. Itu ya. Dan ketika saya buat buku ya sudah, saya akan tekuni. Dan insya Allah angan-angan saya akan terus buat buku ini. Karena identitas seorang laki-laki atau kelaminnya laki-laki itu harus jelas. Itu yang jadi pegangan saya. Akhirnya saya selain di medsos, saya kalau malam itu nulis. Biasanya ya. Anda nulis ini punya tempat khusus? Ada. Saya sudah berkeluarga ya. Saya sudah punya anak gitu ya. Saya sebelumnya kong kali kong sama istri itu. Kong kali kong. Ya mohon maaf. Maksudnya? Perjanjian. Saya semacam perjanjian. Dek, ketika saya komitmen komitmen ya.
Dek, mohon maaf ya, ketika saya lagi ngedep komputer, kalau anak nangis atau anak rewel, mohon maaf saya gak bisa bantu. Sebab apa? Kalau udah ngedep komputer itu ya, kok disambi sama yang lain, hilang itu pikiran. Ini jujur-jujuran. Beda sama editor. Editor malah pengen dirimu. Tambah. Itu ya. Enggak, itu janji saya. Untuk target per hari ada berapa lembar? Enggak ada. Sak melakukan gitu. Mood apa sejalan, berkaitan dengan mood? Iya, berkaitan dengan. Karena memang kadang kesibukan gak pasti saya. Kadang itu ada acara rapat di Surabaya atau apa. MUI-nya gitu. Ya, ada lah kesibukan kayak gitu.